Hai Sobat Nyarita Studios, kali ini kita akan menyelami kegelapan dari sebuah film Indonesia terbaru. Film ini bukan sekedar tontonan, ini adalah perjalanan kelam kisah tentang seorang asasin. Kisah ini dibuka dengan pemandangan sebuah keluarga gangster Jepang. Keluarga ini dipimpin oleh Sang Oyabun, yang jelas ini bukan nama ramen, tapi bos besar yang disegani. Mereka sedang berada di tempat terpencil yang bahkan sinyal pun sepertinya menyerah untuk masuk. Mereka berada di tempat sesepi ini bukan karena mereka mau camping atau cari ilham buat buka restoran sushi, tapi karena ada kabar angin yang cukup menyeramkan bahwa Sang Oyabun jadi target pembunuhan. Tangan kanan Oyabun yang bernama Kenji, dengan nada serius ia memberitahu bahwa kabarnya si pembunuh bukanlah orang biasa. Mereka adalah kelompok rahasia yang gerakannya sehalus angin malam dan secepat status mantan pindah ke orang baru. Mereka disebut Shadow, kelompok ninja misterius yang bahkan Google pun belum tentu bisa lacak. Singkat cerita, saat Sang Oyabun sedang bersiap-siap menikmati malam penuh refleksi spiritual adu mekanik, tiba-tiba karena mendengar keributan yang bikin bulu kuduk berdiri, si Kenji dan pasukannya langsung bergegas masuk. Tapi belum sempat mereka bersedih dan membaca Yasin, sang asasin misterius itu muncul lagi. Tanpa banyak basa-basi, seperti tukang tagih utang yang habis ditinggal kabur, ia langsung membantai mereka satu persatu. Si Kenji yang tersisa di ruangan itu, meski napas ngos-ngosan dan tangan gemeteran, dia tahu ini duel hidup dan mati. Sang asasin kini berdiri di hadapannya, tegas, tenang dan mematikan, sampai tiba-tiba momen kehilangan fokus itu dimanfaatkan oleh Kenji. Peluru pun dihujamkan kepada sang asasin dan menjatuhkannya. Tak lama setelah rahasia wajah di balik topeng terbongkar, suasana yang sudah mencekam tiba-tiba naik lepas, gelap total, cuma suara napas dan detak jantung yang terdengar, tetapi tidak ada yang membaca doa. Assassin yang baru datang ini sepertinya bukan pemain ecek-ecek dari gerakannya, auranya, dan cara dia muncul kayak hantu kurang pekerjaan. Jelas dia lebih senior dari wanita assassin sebelumnya. Kini tinggal Kenji dan sosok pembunuh kedua yang berdiri di tengah kegelapan. Perlahan langkah kakinya mendekat, ringan tapi mematikan. Si Kenji hanya bisa pasrah meski tahu ujungnya berakhir dengan pedang. Dengan satu gerakan cepat dan elegan, sang asasin mengakhiri semuanya. Setelah sang asasin bernama Umbra membangunkan anak didiknya, yang ternyata punya nama super misterius, yaitu 13. Umbra kecewa karena 13 kelihatannya lebih fokus mikirin sarapan daripada misi, yang akibatnya Umbra meragukan 13 untuk misi-misi selanjutnya. Umbra ingin membawa 13 kembali ke fasilitas untuk pelatihan psikologi, karena jelas anak itu butuh lebih dari sekedar pelatihan fisik. Ambil ini. Sementara Umbra dan temannya sudah harus sabut ke Kamboja, entah buat misi atau mungkin sekalian wisata kuliner. Begitu terbangun, 13 mendapati dirinya sudah berada di sebuah rumah susun, bukan hotel bintang 5, dan di sana dia meminum obat yang diberikan Umbra. Ia pun berkendara menyusuri padatnya jalanan Jakarta. Macet, klakson, dan ojek ngebut sudah jadi bumbu perjalanan. Menuju sebuah tempat tersembunyi di bawah jembatan, di sana ada sebuah telepon umum. 13 menggunakannya untuk menelepon fasilitas dan meminta instruksi dari Umbra, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Di jalan menuju kamar, 13 tiba-tiba melihat seorang bocah kecil yang dengan susah payah membantu ibunya berjalan yang tengah sakit-sakitan. Nggak perlu khawatir lagi. Pagi itu, kabar buruk datang. Ibunya si bocah yang ternyata bernama Monji ditemukan sudah meninggal dunia di kamarnya. Monji yang selama ini berusaha sekuat tenaga hanya bisa berdiri terpaku dengan wajah penuh kesedihan. Sekarang kamu tuh sendiri. Sudah 2 minggu berlalu dan 13 masih belum mendapat instruksi jelas tentang apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Saat 13 sedang menikmati bakso, tiba-tiba Monji si bocah datang, nyamperin dan minta bakso yang nggak dimakan oleh 13. Karena 13 memang cukup peduli, dia pun bertanya dengan hati-hati. Pelanggan yang suka pukulin kamu.
Bawel banget sih lo. Monji dengan mata yang masih berembun mulai cerita. Dia bilang kalau dia sangat sayang pada ibunya. Dan malam itu, ibunya diperlakukan dengan kejam oleh para pria-pria. Bahkan Monji sendiri dipukuli oleh pria bernama Haga sampai matanya lebam. Mereka bunuh mama. Mendengar cerita itu, 13 merasa sakit hati. Tapi mencoba menghibur, dia mengajak Monji ke kuburan ibunya. Biar Monji bisa menyampaikan isi hatinya kepada ibunya, meskipun hanya lewat angin dan doa. Maafin Monji. Setelah itu, untuk sedikit melupakan kesedihan, 13 mengajak Monji jalan-jalan ke sekeliling Jakarta dengan motor, menikmati angin malam dan mencoba menemukan sedikit kebebasan dalam hiruk pikuk kota. Hari itu, 13 memutuskan untuk tidak meminum obatnya. Dia teringat mimpi-mimpinya itu. Setelah mandi, dia mendapatkan sepotong kertas dari Monji yang bertuliskan terima kasih. Tapi justru itu yang membuat curiga. Lalu dia pergi ke kamar Monji dan ternyata kosong. Saat sedang berada di WC, dan di sanalah muncul seorang pria bernama Jackie, anak buah Haga, yang ternyata sedang mencari barang bukti di rumah Monji. Jackie menemukan obat-obatan yang biasa digunakan oleh ibu Monji, serta sejumlah uang. Dalam gaya sok penasaran, dia malah mencicipi sedikit obat itu, mungkin berharap bisa melihat masa depan, tetapi yang datang malah pusing tujuh keliling, dan tiba-tiba... Monji, mana dia? Ayo cepat! 13 meminta agar dibawa bertemu dengan si Haga. Dalam kondisi terjepit, Jackie akhirnya buka suara. Dia mengaku bahwa Haga terlibat komplotan dengan calon gubernur Jakarta dan juga anaknya. Di dalam jaringannya itu ada Haga sendiri, bosnya Jackie, lalu seorang detektif yang sempat dilihat 13 beberapa waktu lalu. Namanya Prasetyo. Dan di sana gubernur yang bernama Ariel. Ternyata mereka bertiga sudah bersahabat sejak kecil. Dan sayangnya, bukan tumbuh menjadi pahlawan, tapi malah jadi trio penjahat berseragam rapi. Iya bentar. Mereka tiba di klub milik Haga. 13 masih mencari Monji, sementara Jackie membawanya bertemu Surya, anak buah Haga yang sedang bertransaksi dengan Samsul, preman condet. Lihat ke sini. Jackie memperkenalkan 13 sebagai wanita misterius yang ingin meminta hadiah dari Haga. Jackie lalu meninggalkannya 13 di ruang komputer, dan saat itu 13 langsung mengakses sistem dan menemukan video Monji. Sementara itu, Jackie menemui Haga, tapi tingkahnya aneh, dan Haga cepat menyadari Jackie telah memakai obat miliknya. Melihat rekaman Monji disiksa oleh Haga di tempat itu, darah 13 langsung mendidih. Tanpa pikir panjang, dia langsung menghajar anak buah Haga. Kau sendirian. Mana Monji? Dengan keterampilan mematikan yang dimilikinya, 13 tanpa ragu menghabisi Haga hanya dengan sebuah jarum. Namun di tengah kekacauan, Surya yang panik menembak dan pelurunya mengenai si Haga, dan si Surya memilih kabur. Dalam perjalanan keluar, 13 justru semakin buas. Setiap anak buah Haga yang mencoba menghadang, satu demi satu dilibasnya tanpa ampun. Pertarungan berlanjut hingga ke lantai bawah, di mana 13 kembali berhadapan dengan Surya. Kali ini sambil menenteng shotgun. Tapi lagi-lagi, keterampilan 13 bicara lebih dulu. Dengan gerakan cepat dan presisi, ia berhasil melumpuhkan Surya beserta sisa anak buah yang ada. Namun sebelum 13 bisa menghabisinya, Surya pun melarikan diri. Sementara itu, 13 dan Jackie berhasil kabur. Tapi di jalan Jackie mulai panik, dia tahu nyawanya sekarang jadi target. Dan dalam kepanikan itu, dia malah mengusir 13. Di sisi lain, Prasetyo yang sedang sibuk mengintegrasi seseorang yang mendapatkan kabar bahwa Haga telah tewas, kaget dan geram. Ia bersumpah akan mencari pelakunya. Dari rekaman CCTV, ia melihat dua wajah familiar, yaitu 13 dan Jackie. Prasetyo langsung panik dan menelpon Ariel. Aku pernah lihat dia. Ayah Ariel memperingatkannya, masalah kecil kalau dibiarkannya bisa meledak jadi skala besar. Dan memang, ternyata Ariel telah menghamili ibu Monji. Itulah akar dari segalanya. Padahal sang ayah sudah tegas memperingatkan, jangan sampai membunuh. Karena jika nyawa sudah hilang, masalah ini bisa mengguncang kampanye mereka. Selesaikan semua. Monji kini disekap oleh Ariel, seorang psikopat bertopeng yang terus menyiksanya tanpa ampun. Bagi Ariel, penderitaan Monji bukan masalah, melainkan hiburan pribadi yang kejam. Di hutan Kamboja,
Umbra dan pasukan khususnya tengah mengatasi kekacauan yang terjadi, berhadapan dengan pasukan Shadow yang ternyata membelot. Salah satu mereka adalah teman lama Umbra. Terjadilah pertarungan sengit antara Umbra dan temannya itu yang berakhir dengan kemenangan Umbra. Saat terpojok, temannya itu berkata, "Dulu kamu adalah orang yang baik, punya rasa kemanusiaan. Lihatlah sekarang, kamu sudah sangat berbeda." Namun, Umbra terkejut ketika melihat bahwa temannya itu ternyata sedang hamil. Sesuatu yang mustahil bagi seorang anggota Shadow. Terkejut dan bingung, Umbra hanya bisa membiarkan temannya pergi. Sementara itu, 13 yang nggak bisa tidur pergi ke telepon umum, menekan tombol protokol darurat, dan mengambil senjata tersembunyi di balik telepon itu. Sementara itu, Jackie merawat neneknya yang sakit sambil menyanyikan, "Balonku ada 5", mungkin untuk menenangkan diri, atau berharap neneknya cepat sembuh dengan lagu anak-anak. Sementara di luar rumah, Prasetyo dan pasukannya sudah siap-siap untuk mengintegrasi Jackie. Dengan percaya diri, Prasetyo langsung menanyakan di mana 13 berada. Namun Jackie sudah tidak tahu apa-apa soal 13. Tiba-tiba, salah satu anak buah Prasetyo tewas secara misterius. Dan itu semua ulah 13. Tanpa ampun, 13 langsung membantai semua anak buah Prasetyo untuk menyelamatkan Jackie dan neneknya. Pertarungan yang terjadi begitu kacau karena 13 dengan gaya yang tak biasa malah menggunakan kuali panas untuk melawan pasukan yang menggunakan golok. Bayangkan saja, kuali lawan golok, sepertinya 13 lebih memilih menjadi safe daripada assassin. Prasetyo yang penuh dendam kepada 13 akhirnya berhadapan langsung dengan 13. Namun ternyata Prasetyo tak ada apa-apanya di hadapan 13. Mana Monji? Hah? Jackie yang terpaksa menyerang 13 untuk melindungi neneknya akhirnya memberi kesempatan bagi Prasetyo untuk kabur menggunakan mobil. Dengan 13 mengejarnya menggunakan motor. Sementara itu, Prasetyo menelpon Ariel yang ternyata sudah menyiapkan jebakan untuk 13. Tanpa disangka, 13 malah terperangkap dalam jebakan mereka. Ariel yang merasa jagoan memprovokasi 13. Begitu dia sadar, 13 langsung mencocol indera penglihatannya. Pada hari itu juga Prasetyo tewas dan hanya Ariel yang tersisa. Sementara itu temannya Umbra kecewa karena Umbra mulai ragu saat misi berlangsung. Laporan datang mengabarkan bahwa 13 sedang membuat kerusuhan di Jakarta dan kini mereka harus terbang ke sana untuk melumpuhkannya. 13. We're catching the next flight. Saat 13 terbangun, ia mendapati dirinya disekap oleh Ariel dan Sorya. Ariel yang tampak bingung bertanya-tanya mengapa 13 begitu peduli dengan Monji, padahal mereka bukan siapa-siapa. Kenapa kalian bunuh Ibu Monji? Ariel kemudian mengungkapkan bahwa dia menghilangkan nyawa Ibu Monji karena Ibu Monji hamil akibat ulahnya. Sebuah keputusan yang menurutnya perlu dilakukan untuk mempertahankan citra politik di keluarganya. Saat Ariel hendak menghajar 13, tiba-tiba sang bapak datang dan melarangnya. Dia pasti nurut. Dia bilang 13 masih bisa berguna untuk mereka. Si bapak berencana memanfaatkan 13 untuk transaksi obat dengan Samsul Preman Conet. Sebagai jaminannya, ia bisa melepaskan Monji. Kamu mau anak itu, saya mau jasa kamu. Tak lama kemudian, 13 bertemu Monji yang sudah babak belur, dibawa oleh Jackie. Tetap pimpin mama. Kita makan bakso lagi. Singkatnya, mereka tiba di lokasi transaksi. Ariel memerintahkan 13 untuk menghabisi Samsul setelah transaksi selesai. 13 pun disuruh mengantar obat, sementara anak buah Samsul mengecek barang. Good. Syukran. Saat 13 membawa uang ke Ariel, Ariel memberinya pistol. Tapi situasi berubah drastis ketika Jackie sadar Monji sudah tewas dan langsung berteriak.
Samsul merasa dijebak, langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi semua orang. Pertarungan pun pecah seperti suasana acara arisan keluarga. Saat itu, Jackie dengan sengaja membuka pintu mobil. Akibatnya si bapak langsung meregang nyawa ditembak pasukan Samsul. Ariel yang baru saja kehilangan papinya langsung naik pitam dan menggila. Ariel pun membabi buta melawan pasukan Samsul hingga berhasil membunuh si preman condet itu. Tapi belum sempat ke-tweet kemenangan, 13 datang dengan mobil seperti Mamang John Wick versi hemat, langsung membantai pasukan Ariel satu persatu. Duel mobil sempat terjadi, lalu lanjut duel tangan kosong, yang tentu saja dimenangkan 13, karena ya dia tokoh utama. Akhirnya Jackie dan 13 pergi sambil membawa jasad Bonji. Namun tiba-tiba saat terbangun, 13 dan Jackie sudah ditangkap oleh Umbra dan geng Kambojanya yang super serius, kayak lagi ikut seminar kepemimpinan militer. Hei, jangan sentuh Monji! Si Pak Kamboja marah besar, nyuruh Umbra buat menghabisi 13 karena dianggap bikin Jakarta kayak warzone. Jackie dengan malangnya dia dibunuh oleh si raksasa bernama Troika. 13 sempat kabur sembunyi di balik tiang gudang sambil melepaskan ikatannya. Tapi Troika, si manusia raksasa langsung menemukannya. Pertarungan pun terjadi. Jelas nggak adil, Troika gede kayak lemari es 2 pintu, sedangkan 13 hanya manusia normal. Tapi berbekal kekuatan dendam, trauma, dan cicilan KPR rumah yang belum lunas, 13 berhasil mengalahkan Troika. Belum sempat ngelap keringat, datanglah Umbra mentornya sendiri. Hujani peluru tanpa tanya, kabar dulu ke, apa ke lah. 13 langsung ke belakang dan terjadilah duel guru versus murid. Gaya bertarung mereka kembar, kayak ngelihat Naruto versus Kakashi. Dengan tenaga sisa yang entah datang dari mana, 13 akhirnya mengalahkan Umbra, pakai bom paku di dada Umbra sendiri. Di detik-detik terakhir Umbra tersadar, Melo dan mengaku dialah yang dulu membunuh ibu kandung 13. Karena rasa bersalah, Umbra membesarkannya sebagai murid dan memberinya nama 13. Padahal nama asli 13 adalah Naomi. Nama kamu. Nomi bangun, Nomi! Nomi! Mama. Setelah semuanya usai, 13 menguburkan jasad Bonji di samping makam ibunya. Suasana haru, sepi, dan tenang. Akhirnya ada momen napas setelah pertarungan berdarah sepanjang film. Ketenangan itu nggak bertahan lama. Tiba-tiba muncul pasukan Shadow baru, dipimpin oleh seorang wanita misterius bernama 14. Ya, 14, dan seperti nomor antrean BPJS, dia pengen naik pangkat jadi 13 dengan cara menghabisi 13 asli. Aku naik jadi 13. Tapi sebelum sempat bertarung, datanglah satu orang misterius lagi yang langsung berdiri di samping 13, membuat situasi jadi 2 lawan 1. Si 14 yang sadar dirinya kalah jumlah, mundur teratur sambil tertawa nyebelin, lengkap dengan efek www hehehe kayak penjahat anime murahan. Ternyata orang yang datang membantu 13 adalah mentor Umbra sekaligus sesepuh yang legendaris. Master Burai. Dia muncul dengan tenang dan langsung bilang kalau sekarang dia adalah yang bertanggung jawab atas keselamatan 13. 13. Panggil aku Nomi. Dan film pun berakhir, menyisakan pertanyaan, ketegangan, dan janji sequel yang lebih dahsyat lagi. Terima kasih kepada Sobat Nyarita Studios yang telah menyimak dari awal sampai akhir, dan nantikan kisah selanjutnya. Bye-bye.